Halo Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama saya dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Sebelum itu saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Natalia Marheni Taran dengan NIM 2023-52049, Prodi D3 Teknik Komputer. Di sini terdapat 4 hal yang saya bahas di dalam PowerPoint saya yang terkait dengan IMK sendiri. Yang pertama, definisi dari IMK. Yang kedua, komponen. Dan yang ketiga, sejarah. Dan yang keempat, manfaat. Kita masuk pada slide yang pertama yang menjelaskan definisi dari IMK tersebut. Interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari hubungan atau komunikasi antar manusia dengan komputer melalui sebuah sistem atau antarmuka interface agar komputer mudah digunakan, efektif, dan nyaman bagi pengguna. Kita masuk pada slide yang kedua yang berisi komponen dari IMK tersebut. Komponen dari IMK tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, manusia sebagai user. Manusia adalah pengguna komputer yang berinteraksi dengan sistem. Dan yang kedua, komputer sebagai sistem. Komputer adalah perangkat yang digunakan untuk menjalankan program dan memproses data. Dan yang ketiga, interface atau antarmuka. Interface adalah media penghubung antar manusia dengan komputer. Dan slide yang ketiga, kita masuk pada sejarah IMK tersebut. Perkembangan interaksi manusia dan komputer diawali pada tahun 1940 hingga tahun 1950. Komputer masih sangat besar dan hanya digunakan oleh para ilmuwan saja. Interaksi dilakukan dengan menggunakan kartu punch atau kartu berlubang atau punch card. Dan dilanjuti pada tahun 1960, mulai muncul terminal komputer memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan komputer. Dan pada tahun 1970 hingga 1980, mulai dikembangkannya Graphical User Interface atau GUI. Menggunakan contoh komputer yang menggunakan GUI sendiri ialah komputer yang bermerek Xerox Alto. Konsep GUI kemudian mempengaruhi sistem operasi modern. Dan pada tahun 1980 hingga 1990, perusahaan seperti Apple, Microsoft mengembangkan sistem dengan tampilan grafis, mouse, dan icon. Contohnya seperti Microsoft Windows. Dan pada tahun 2000 hingga sekarang, IMK berkembang pada smartphone, website, aplikasi, dan artificial intelligence atau AI. Contoh sistem modern yang berkembang pesat atau berkembang besar pada dunia zaman sekarang yaitu seperti Android, iOS. Dua sistem ini terkenal bagi kami para pengguna. Dan kita masuk pada slide yang keempat, manfaat dari IMK sendiri. Yang pertama, mempermudah penggunaan sistem. Dengan IMK, sistem komputer lebih mudah dipahami oleh pengguna. Contohnya, menu aplikasi yang jelas dan mudah digunakan. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja. Pengguna dapat bekerja lebih cepat dan efektif menggunakan sistem komputer. Contohnya, aplikasi pengolahan data. Dan yang ketiga, mengurangi kesalahan pengguna. Desain sistem yang baik dapat mengurangi kesalahan saat menggunakan aplikasi. Contohnya tombol konfirmasi sebelum menghapus data. Dan yang keempat, meningkatkan kepuasan pengguna. Pengguna akan merasa nyaman menggunakan sistem yang mudah digunakan. Contohnya, website yang tampilannya rapi dan sederhana. Dan yang kelima, membantu pengembangan teknologi. IMK membantu dalam pembuatan website, aplikasi mobile, sistem informasi, dan sistem berbasis AI. Sekian dari saya, itu adalah hasil presentasi dari tugas pertama interaksi manusia dan komputer. Sekian, terima kasih.